Ya, salam Rahayu. Ya, saya Rahayu. mau bertanya, ya tentang tadi disebutkan tentang jambu Driva ya, Ya, atau yang terjadi perang nuklir, itu menurut saya sangat menarik sekali. Saya jadi bertanya-tanya apakah zaman dulu itu ada teknologi yang juga advance dan apakah ada kayak kitabnya gitu sehingga tahu jika ada perang nuklir ataukah ada kitab-kitab yang tersisa dan menceritakan tentang masa lalu. Apakah itu masih tersisa? Ya, terima ya. kasih. Ada sekali, saya memberikan contoh yang dekat ya, kalau untuk perang nuklir ini kaitannya dengan Mahabharata, dan Mahabharata itu sudah ada authorized version-nya, yang bisa dibeli masih dalam bahasa Inggris tentunya. Kalau ditaruh itu ada 10 volume, jadi seperti ensiklopedia aja. Di situ banyak sekali referensi-referensi yang kalau sekarang kita baca ulang, seperti surrogate mother ya, atau juga tentang cloning. Ini semuanya Pandava, Kurawa, semuanya adalah hasil dari kelahiran yang tidak lumrah, tidak biologis seperti biasa, tapi ada yang cloning, ada yang surrogate mother dan sebagainya. Kita banyak sekali referensi tentang itu, termasuk perang nuklir. Itu yang diakui sendiri bahkan oleh Bapak bom atom Robert Oppenheimer di beberapa buku saya memberikan referensi itu. Yang menarik sekali adalah tentang maju ke depan kita ini. Maju ke depan sekarang kalau saya bertanya, yang menemukan uh, pesawat terbang itu siapa? Kita semua tahu Wright Brothers, orang Inggris. Ya. Padahal beberapa puluh tahun sebelum Wright Brothers, ada satu orang yang dikatakan pemabuk di satu kota dekat Mumbai di India. Dia membuat pesawat terbang pertama dengan tidak menggunakan bensin, tapi menggunakan merkuri. Sampai sekarang itu masih menjadi bahan pembahasan. Dia membuat pesawat terbang pertama dan bisa dilihat filmnya juga ada kalau mau cari di Google, Hawaii Zada ya. Penemuan itu, penelitian itu oleh Inggris dibungkam, nggak boleh dikabarkan, nggak boleh diberitakan kemana-mana. Orang itu dinyatakan dia itu pemabuk, dia itu gila, orang gila, nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia adalah penemu pesawat terbang pertama. Ketika dia ditanya, kamu menemukannya bagaimana? Dia bilang ini berdasarkan kitab kuno. Dan kitab kuno itu sampai sekarang, Viman Shastra, bagaimana membuat pesawat terbang. Viman itu pesawat terbang. Sampai sekarang masih ada di Pune, di salah satu kota dekat Mumbai. Teksnya masih ada, tentu disalin, dan salinan terakhir itu kurang lebih berusia 500-600 tahun ya. Dari kitab itu dia bisa membuat pesawat terbang. Jadi banyak sekali teknologi yang sudah kita miliki. Seperti saya berikan contoh sekarang, kalau Gatot Kaca berasal dari negara kita, dari kepulauan kita, dan di India itu terjadi perang nuklir, tentu Gatot Kaca nggak bawa bambu runcing. Dia pasti membawa misail, nggak mungkin bawa bambu runcing. Saya berikan contoh sekarang. Kalau kita mau terbang, saya mau terbang dari Bali ke Jakarta. Saya menulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Apa yang akan saya tulis? Saya mau terbang ke Jakarta besok. Apakah saya akan mengatakan, saya mau terbang pakai pesawat terbang ke Jakarta besok? Saya tidak akan menulis pakai pesawat terbangnya. Saya terbang ke Jakarta besok. Nah, kita mengartikan terbang itu berarti, wah, ini leluhur kita ini punya sayap, dia bisa terbang. Karena kita melihat yang bisa terbang itu burung. Jadi leluhur kita pasti punya sayap. Padahal tidak demikian, mereka betul-betul membawa pesawat terbang barangkali. Dan kalau kita tidak menemukan kabel-kabel, sekarang kita dalam waktu 10 tahun kita tidak akan menemukan kabel lagi. Semuanya akan terjadi Bluetooth, semuanya sudah nggak butuh kabel lagi. Di Monjodoro di Harappa ada jalan-jalan raya yang ukurnya 21 meter. 21 meter. Itu untuk apa 21 meter? Pasti ada benda-benda yang bergerak di situ. Jadi kita memiliki semuanya itu di dalam buku-buku saya, banyak saya memberikan referensi tentang itu dan bisa dilihat nanti di chatnya mungkin ditaruh oleh Yohanes ya.
banyak sekali bukti-buktinya. Ya. Baik. Semoga menjawab, Sis Andrea. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini menarik sekali ya. Gatot Kaca ternyata putra asli Nusantara. Yeah. Saya baru tahu. Ya, dia sebagai anak Werkudara ya, tapi tidak terkenal di India, Guruji. Ceritanya ada, tapi bayangkan karena mereka tidak merasa kedekatan ya, nggak terasa dekat, sehingga nggak ada nama orang bernama Gatot tuh nggak ada. Ya, ya. Nah, itu yang unik ya. Berarti itu nama asli di sini kan? Nah, sebelum kita ke Blitar ini ke Bung Denny, jadi apakah kitab atau kisah Mahabharata atau Ramayana itu juga mungkin asalnya dari Jawa atau dari Nusantara, Guruji? Saya kira kita masih satu benua, jadi banyak sekali kisah itu yang seperti Mahameru ya. Bhagavad Gita mengatakan di antara gunung-gunung yang tinggi aku adalah Meru. Di India itu nggak ada Gunung Meru, yang ada Gunung Himalaya. Gunung Meru adanya di Jawa Timur. Ya. Jadi kita masih satu benua, ada cerita-cerita yang happening-nya di sekarang yang kita sebut India. Ada yang happening-nya di sini, karena ini kan semuanya cerita pengasingan. Rama juga pengasingan, ya kemudian Pandawa juga pengasingan. Ini kan mereka pasti jalan-jalan sampai kemana kan? Ya. Dan yang menarik sekali itu adalah Sri Lanka disebut itu adalah Alengka kan? Sri Lanka. Tapi Ramayana mengatakan Sri Lanka itu adalah tempat tanah, bukan Sri Lanka namanya itu Lanka. Itu adalah tempat di mana terdapat tambang emas. Di Lanka nggak pernah ditemukan tambang emas yang ada di Sumatera. Apakah Sumatera itu justru adalah Sri Lanka yang dimaksud? Kita nggak tahu ini. Ya, ya. Andai kita punya mesin waktu untuk mengklarifikasi ini. Ya. Baik, kita ke Blitar bersama Bung Denny Karole. Silakan, Bung Denny. Namaste, Pak. Namaste. Salam budaya. Bayu. Guru Ji Anandresna, saya kemarin juga sempat meneliti tentang Ramayana dan Mahabharata. Senang sejarah. Pertama begini, Pak. Ketika ada dua versi ini terus terang, di Hindu kan ada kasta Brahmana dan Ksatria. Terus terang tuh saya juga bingung tuh kadang-kadang gini, kenapa para Surama yang kebetulan itu penjelmaan dari Wisnu itu berambut, cukurnya setengah botak, ada kuncirnya, termasuk diteruskan oleh gurunya Asoka namanya Acarya Canakya. Siapa? Acarya Canakya. Nah, saya merenung gini, kalau misalnya seperti itu berarti kan seorang Brahmana, beliau adalah guru dari Ksatria. Karena dulu karena ketika waktu dia masih kecil, dia pernah menyamar menjadi seorang Brahmana untuk belajar ke para Surama. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Ketika para Surama ini seorang penjelmaan Rama tadi yang pakai apa, itu kebetulan, maaf ya, ibaratnya mengubah bentuk menjadi seorang, saya sebut ya, biksu katana. Gantinya dicukur separuh. Berarti di India dulu sudah menemukan, pencukuran rambut sampai botak. Bahkan Acarya Canakya yang kebetulan guru dari Asoka itu juga digundul separuh. Pertanyaan segini, apa makna dari itu? Apakah seorang Brahmana ini, ya maaf ya, pakai tasbih itu menimbulkan bahwa saya ini adalah seorang sebelumnya tak sebut kiai atau seorang pertapa yang kemudian turun ke kerajaan. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan satu lagi, kalau India betul maju, ya saya akui. Karena Bung Karno dulu pernah mengatakan Cakrabirawa itu dulu pasukan elit zamannya Bung Karno. Itu terinspirasi dari Bathara Kresna yang punya cakra itu, Sudarsana itu. Nah, berarti India kuno itu sudah saya akui maju. Sangat luar biasa. Bahkan cakra itu yang sekarang menjadi senjata yang sangat ampuh. Nah, itu sana apakah betul, Pak? Cakra Sudarsana dan Cakrabirawa ini ada hubungan bahasa, hubungan kekuatan mistik kata Mas. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama Mas Denny, bahwa gambar-gambar tentang Canakya dan sebagainya ini kan kita lihat di film, di sinetron ya.
Kita lihat di sinetron. Dan sebetulnya kisah yang sedang diputar bahwa Chanakya itu adalah gurunya Ashoka ini barangkali belum begitu tepat, karena Chanakya ini masa hidupnya di zamannya Chandragupta, kira-kira dua generasi sebelum Ashoka. Jadi barangkali cerita itu tidak sesuai dengan asli, tapi karena tulisan-tulisan Chanakya itu sampai sekarang masih ada. Niti Shastra, Chanakya, Arthashastra, buku tentang ekonomi dan politik itu sampai sekarang masih ada. Dan sampai sekarang masih dipelajari. Jadi 2.500 tahun lalu, dia adalah dosen di Takshashila, yang sekarang ada di Pakistan. Ya. Itu ada. Kedua, soal kasta ini. Tidak ada istilah kasta di India sampai adanya penjajah orang-orang Inggris. Sebelumnya ini nggak ada. Yang ada adalah warna. Warna ini profesi. Dan profesi ini bisa pindah-pindah. Seorang satria bisa berprofesi sebagai brahmana, dia akan dihormati sebagai brahmana. Seorang brahmana bisa menjadi satria, dihormati sebagai satria. Jadi kalau kita melihat, hampir semua guru-guru besar yang disebut sebagai penerima Veda, Wahyu, itu nggak ada satupun brahmana malah. Semuanya satria. Vishwamitra, Vasishtha, ini semuanya asalnya adalah satria. Kemudian dianggap sebagai brahmana karena profesinya sebagai pendidik. Jadi brahmana itu bukan pendeta dalam pengertian kita, tapi pandit dalam pengertiannya Bung Karno. Bung Karno kalau menyebut Jawaharlal Nehru itu pandit sebagai seorang yang bijak, seorang yang berkedudukan sebagai pengajar, pendidik, dan sebagainya. Jadi nggak ada istilah kasta. Kasta itu sendiri nggak dikenal, itu pertama. Kasta mulai dibesarkan, dihebohkan, dan sampai sekarang masih terjadi ekses-ekses dari itu di India. Jadi nggak ada satu keharusan. Dan kemudian soal gundul atau apa, ini juga mengikuti tradisi. Ada tradisi-tradisi di mana gundul, ada tradisi yang disimpan justru rambutnya diikat di atas gitu ya. Jadi nggak selalu demikian. Kedua, tadi pertanyaannya adalah tentang Cakra Bhairava ya. Kalau saya melihat Bung Karno ini sangat terpengaruh oleh Majapahit. Dan Majapahit ini juga di sini memberikan satu konsep harihara. Walaupun konsep itu di India juga ada, tapi tidak digambarkan sedetail seperti di Jawa. Misalnya Raden Wijaya itu dianggap sebagai manifestasi dari hari dan hara. Setengah badannya adalah hari, Vishnu setengah badannya adalah hara. Hara itu adalah Shiva. Ya. Jadi Shiva dan Vishnu, hari dan hara. Nah, Cakra Bhairava ini kalau kita melihat, cakra ini adalah senjatanya Vishnu. Sudarshan Cakra, senjatanya Krishna atau Vishnu. Dan Bhairava ini nama lain bagi Shiva. Jadi barangkali Bung Karno yang sangat terpengaruh oleh simbol-simbol dari Majapahit, barangkali beliau ingin memberikan nama itu kepada pasukan elitnya untuk mengenang Majapahit dan khususnya Raden Wijaya yang ingin mempertemukan hari dan hara. Saya kira itu, Mas Denny. Baik, semoga menjawab Bung Denny Carolus. Sebelum kita ke Pak Budi, kita ke Pak Junius Hardi. Silakan Pak Junius. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam, Guruji Sampurasun. Nampes. Saya memang dari Bogor, Sunda ya, jadi paham sekali dan tertarik. Waktu menjelaskan Guruji mengatakan Sampurasun, excellence in every way, lalu saya teringat, pikiran saya lari kepada kisah legenda Sangkuriang. Sangkuriang, dengan cerita legendanya sampai ada Gunung Tangkuban Perahu, begitu ya. Jadi tadi juga diceritakan dengan Gunung Mahameru, itu ada konteksnya juga mungkin ada di benua yang sama di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, kisah Sangkuriang ini juga mungkin ada makna yang apakah sama dengan ada di India sana, atau memang asli di tanah Sunda? Karena cerita-cerita itu kan bisa jadi muncul budayanya adalah di budaya lokal, begitu ya. Bukan bawaan dari asalnya, barangkali begitu. Mungkin ya. Karena cerita-cerita di India atau apa, kelihatannya tidak ada gunung-gunung yang legendanya seperti di Jawa Barat ini, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini juga pemikiran cukup lama. Saya menganalisa bicara tentang agama-agama
seperti agama Hindu itu Sindu ya sebutan lokal gitu ya, budaya. Di tahun 600 sebelum Masehi yaitu kira-kira seperti itu di India juga muncul kan ya agama Buddha. Lalu di daratan Cina sana juga dalam tahun 600 tahun sebelum Masehi itu atau 500 tahun Masehi itu juga muncul Taoism ya ataupun Konghucu begitu. Cuma kenapa ya di India itu tidak, tanda kutip mohon maaf ini, tidak laku ya agama Buddhanya, malah lakunya di daratan Cina. Apa yang membuat sepertinya bisa laku keras di Cina sana gitu. Itu saja 2 pertanyaan. Terima kasih Guruji. Terima kasih. Pak Junius, sebetulnya Sangkuriang dan banyak sekali teks-teks kuno di legenda-legenda kuno di Sunda, di Jawa, di mana-mana itu local happenings, local events. Jadi kejadian-kejadian lokal, tapi kalau dilihat dari filosofinya, barangkali sama. Filosofinya barangkali sama ya. Tapi ini adalah local events, jadi saya tidak melihat bahwa kita mengimport, lagi-lagi kita tidak mengimport semuanya dari India atau dari mana ya. Kejadian-kejadian lokal, seperti saya menerjemahkan salah satu buku dari bahasa Sunda, Sebaka Dharma ya. Itu local genius, orang Sunda yang menulis. Tapi memang zaman dulu seperti juga di Bali, di Jawa, kalau mau mendapatkan otoritas ya pada zaman-zaman Majapahit begitu, sering sekali orang-orang lokal mengatakan saya mendapatkan ini dari Begawan Wararuci yang datang dari India, atau Begawan Markandeya, atau Begawan Agastya. Padahal tidak, Begawan Barada Bardwaj di India itu 5-6 ribu tahun yang lalu. Jadi, tapi kita di sini tetap mengatakan, oh ini dari Agastya, dari Barda, dari Wararuci, dan sebagainya. Mungkin keturunan mereka, ya barangkali, tetapi itu adalah local genius. Bahkan terjemahan-terjemahan yang saya sekarang lakukan terhadap beberapa buku teks kuno dari Jawa, dan yang sekarang saya kerjakan juga adalah Sang Hyang Resi Kandang dari Sunda, ya, Karsian, ya. Itu semuanya local genius. Jadi ada hal-hal yang menarik sekali, perbedaan yang bisa kita lihat karena sifat manusianya berbeda. Walaupun kita memiliki dasar filosofis yang sama, sifat kita yang lahir, tinggal, besar di Indonesia, di Nusantara, dan sifat orang-orang India yang di sana, itu berbeda barangkali, walaupun filosofi dasarnya sama. Jadi saya melihat memang ada local genius yang luar biasa juga, dengan segala perbedaannya itu. Kemudian kedua tentang agama Buddha. Pertama-tama, semakin saya pelajari, Buddha ini tidak membuat agama baru. Dia menciptakan Sangha. Sangha itu sampai sekarang kita menggunakan istilah Sangha itu organisasi. Jadi semacam reform organisasi. Sekarang kalau kita melihat agama Hindu di India, itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Buddha. Nggak bisa. Pengaruh Buddha itu sudah mendarah daging dalam agama Hindu. Juga pengaruh dari Mahavir yang kontemporer dengan Buddha, tapi nggak begitu terkenal di luar India. Jumlah pengikutnya juga sedikit sekali, ya, tapi kaya raya mereka. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang terasimilasi dalam Hindunya sendiri. Nah, yang ditolak oleh India, bukan oleh India, tapi oleh Chanakya tadi, sebelumnya Mas Denny bicara tentang Chanakya. Nah, Chanakya ini punya satu visi, dia ingin mempersatukan negara India dengan konsepnya Akhand Bharat, India yang utuh, ya, dari Afghanistan dan sebagainya. Dan dia melihat, bahwa dia lahir setelah Buddha, bahwa banyak sekali orang-orang Kshatriya yang menjadi biksu. Nah, ini dia tidak tahan, dan dia menolak itu. Dia menolak bahwa untuk mencapai Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan dan sebagainya, kamu jangan jadi biksu. Yang Kshatriya harus melindungi negara. Nah, dia yang secara tegas menolak ajaran Buddha karena biksunya, bukan karena ajarannya, tapi karena biksunya. Begitu banyak, bayangkan waktu itu jumlah penduduk India itu kurang lebih diperkirakan 15 juta, dan 5 juta orang itu menjadi biksu. Dan 5 juta orang menjadi biksu ini bukan orang awam. Kebanyakan yang jadi itu orang-orang raja, dari kerajaan, dari keluarga-keluarga raja.
Jadi ini yang membuat dia agak berseberangan dengan Buddha. Kemudian Buddha sendiri bahkan di dalam Hindu disebut sebagai avatar ke-9 dari Vishnu. Karena zaman itu ada 10 avatar yang dianggap avatar utama, yang ke-10 akan datang, tapi avatar ke-9 itu adalah Buddha. Jadi tidak hilang, tapi terasimilasi. Nah, Buddha menjadi agama di Cina justru sebetulnya. Karena di sana sudah ada Tao dan sudah ada Confucius, Konghucu. Karena sudah ada dua ini, makanya Buddha dianggap sebagai pendatang. Dan dia dianggap sebagai agama baru. Diterima juga Konghucu, Tao, dan Buddha. Saya kira itu yang dari apa yang saya pelajari, Pak. Baik, semoga menjawab Pak Junius. Kita sebelum ke Pak Sinaga, kita ke Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Dimas. Silakan. Selamat malam. Malam Pak Budi. Ya. Saya bisa dengar suara. Bisa lebih keras Pak Budi? Suaranya agak. Ya. Saya ingin menanya sejarah ya. Itu dalam konsep sejarah kan ada sejarah pra-aksara, lalu sejarah lah ada tulisan. Ya. Nah kalau kita misalnya memperhatikan perkembangan yang sekarang itu kapan masyarakat di Nusantara itu mempunyai peradaban tulisan itu lebih mengacu pada kerajaan Kalingga, kerajaan di Kutai itu sekitar abad ke-4. Tapi kalau kita perhatikan tahun Saka itu kira-kira tulisan Jawa itu sudah ditulis kira-kira abad pertama Masehi. Ini mungkin saya mohon penjelasannya Pak Tridi. Lalu yang kedua mengenai cerita-cerita yang ditulis dalam Mahabharata. Kalau kita memperhatikan hasil tulisannya menjadi satu buku, itu memang kita bisa membacanya ya. Tapi apakah mungkin kalau misalnya kita memahami pada saat orang belum bisa mampu menulis, tetapi ada cerita, lalu mungkin apa yang ditulis dalam Mahabharata itu kita pahami, ini hanya mitos. Apakah ini bisa dijelaskan? Apakah itu mitos saja ataukah ini merupakan fakta? Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya melihat Kalingga dan sebagainya ini adalah sejarah modern, walaupun kita belum memiliki banyak data, tapi merupakan bagian dari sejarah modern. Saya kalau melihat di kepulauan kita ini, sebelum terpecah belah, jadi 10.000 tahun sebelumnya, jauh sebelum Kalingga, masa kita nggak punya budaya, masa kita nggak punya peradaban? Kalau terjadi fragmentasi dari seluruh kepulauan kita, nah yang mesti tinggal di kepulauan kita itu adalah kita sekarang ini yang pernah tinggal di pucuk-pucuk pegunungan. Sementara di bawah hancur lebur atau orangnya berpindah. Hijrah besar-besaran ini yang saya tulis dalam buku Wisdom of Sundaland, terjadi hijrah besar-besaran dari kepulauan kita. Yang membawa justru peradaban kita ke bagian-bagian di India seperti Bengal, sampai ke Yavan, sampai ke Yunani. Jadi kita, menurut saya, kita sudah memiliki peradaban, sudah memiliki budaya. Cuma sekarang seperti sejarah India, ketika India mendapatkan kemerdekaan, kisah tentang Buddha itu nggak lengkap. Kisah tentang Ashoka, Chanakya tadi yang dibicarakan oleh Mas Denny, semuanya ini nggak lengkap. Justru dilengkapi setelah mendapatkan terjemahan-terjemahan dari China. Karena para biarawan dari Cina suka datang ke India, menerjemahkan sutra-sutra ke dalam bahasa Cina, dari bahasa Cina diterjemahkan kembali ke dalam bahasa India. Nah, begitu juga untuk mengutuhkan sejarah kita, mau nggak mau kita harus mencari kepingan-kepingan ini sampai ke Afghanistan barangkali. Di sana banyak sekali kepingan. Sampai Yunani, di mana orang Yunani sebut Yavan. Jadi kita perlu satu tim sejarawan yang bisa melihat lebih jauh dan melihat sejarah ini sebagai satu keutuhan,
Saya yakin dalam waktu sekarang, apalagi dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa menemukan dan mengutuhkan sejarah kita dari Mesopotamia sampai perbatasan Australia. Kita ini satu peradaban, dan peradaban ini yang kita perlu kita utuhkan kembali, perlu kita pelajari kembali. Maaf, tadi yang kedua apa ya tadi, saya lupa sedikit. Ya, kalau Mahabharata dan Ramayana, dari penelitian-penelitian yang ada sekarang di India, itu sudah hampir bisa dipastikan adalah sejarah. Jadi bukan lagi mitos. Iya, karena tidak tertulis pada zamannya, jadi barangkali itu menjadi ada di-fictionize gitu. Seperti sekarang kita punya begitu banyak buku-buku tentang sejarah yang difiksikan sedikit. Jadi ada unsur fiksinya sedikit, ada unsur kreativitas penulisnya sedikit, tapi secara garis besar boleh dikatakan telah bagian dari sejarah. Terima kasih Pak Budi. Baik, semoga menjawab Pak Budi. Kita ke Pak Sinaga sebelum ke Suster Laurentina. Silakan Pak Sinaga. Salam. Shalom Pak Sinaga. Salam Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Kalau yoga itu sebenarnya apa sih Pak ya? Kalau Jepang kan ada karate nih, sudah menyebar ke seluruh dunia. Kalau Korea taekwondo. Kalau Indonesia silat. Kalau India itu yoga, tapi apakah yoga ini sama dengan karate, taekwondo, atau silat itu? Karena ada pernah narasumber yang juga berbicara di Circle mengatakan bahwa yang teknik-teknik tubuh yang sampai melipat-lipat, melayang-layang, sampai apa itu sama dia nggak yoga itu. Sebenarnya yoga itu apa sih Pak? Saya ingin tahu sekali tentang yoga ini apa sebenarnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi yoga dalam pengertian saya itu bukan, pertama-tama yoga ini bukan India saja. Di Sunda pun didapatkan begitu banyak teks kuno yang bicara tentang yoga. Di Jawa pun ditemukan teks-teks kuno yang bicara tentang yoga. Nah, yoga ini seperti satu lifestyle, gaya hidup. Di dalam gaya hidup itu ada latihan-latihan yang sekarang dikaitkan dengan yoga, yang sebutannya sebetulnya adalah asana. Latihan-latihan untuk menyelaraskan tubuh kita. Nah, itu adalah bagian dari yoga. Tapi dalam yoga itu juga ada nilai-nilai lain yang merupakan suatu keutuhan. Saya sendiri menulis berapa banyak buku tentang yoga, dalam bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga. Dan buku kompendiumnya, buku yang utama dalam yoga itu adalah Patanjali Yoga Sutra. Yoga Sutra yang ditulis oleh Patanjali. Nah, di situ dia menjelaskan yoga adalah cara untuk mengendalikan pikiran kita dari benihnya, supaya kita tidak terganggu oleh pikiran-pikiran kita, tidak terganggu oleh perasaan-perasaan kita yang senantiasa mengalami gejolak, dan hidup kita menjadi lebih bahagia. Ini adalah tujuan dari yoga. Jadi bukan sekedar cuma gerakan-gerakan saja. Ya. Sekian Pak. Semoga menjawab Pak Sinaga. Ya. Jadi bukan sekedar gerakan-gerakan, tapi satu gaya hidup. Terima kasih, Guruji. Kita ke Suster Laurentina. Apakah sudah bersama dengan kita, Suster? Bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, silakan, Suster. Baik, terima kasih dan selamat malam semuanya. Malam, Suster. Saya sangat bersyukur ya bisa berjumpa lewat virtual bersama Guruji Adnan Krishna. Sebetulnya saya penggemar Adnan Krishna. Beberapa buku saya sering membacanya, dan memang setelah saya masuk biara saya sudah jarang untuk membaca karena banyak yang dipelajari. Betul. Saya bersyukur bahwa pada malam ini boleh mendengarkan tentang sejarah Nusantara yang ternyata sangat kaya, dan ternyata apa yang pernah saya baca tentang pewayangan, dan kebetulan saya suka wayang. Jadi itu ternyata itu bukan
dari India asli juga, tapi ternyata di Jawa itu juga ada begitu ya. Betul. Kebetulan di daerah saya orang Temanggung. Saat ini saya tugas di Kupang. Di Kupang, oke. Ya, di Nusa Tenggara Timur saya. Tapi saya asli Temanggung, Jawa Tengah. Di situ tahun 2008 itu ditemukan perkampungan Hindu yang waktu itu kena letusan Gunung Sindoro. Dan itu namanya di situs Liangan. Jadi di situ memang bukan candi seperti Borobudur, tapi itu tempat yang sangat luas yang bagi saya ketika saya ke sana itu saya membayangkan seandainya ini hidup kembali kota ini dan sangat damai begitu ya. Memang sejarah itu tidak luput dari apa yang tadi dibicarakannya tentang Nusantara, kemudian keyakinan yang dulu seperti Buddha, Hindu yang memang dulu awal-awalnya dari kerajaan kita, maksudnya kerajaan zaman dulu itu memang sangat ya Nusantara sebagai negara Buddhis dan Hindu yang saat ini sudah tergeser kemana-mana, dan sayang sekali yang banyak juga sejarah-sejarah yang terbengkalai ketika banyak masuk budaya yang lain. Dan ini memang bagi saya sebagai orang Jawa, saya merasa bangga dan bersyukur untuk bisa kembali ke masa lalu yang memang saat ini juga banyak pengetahuan yang paling bisa dilihat dari media sosial yang kadang-kadang juga terbatas. Tapi saya bersyukur bahwa malam ini boleh bergabung dengan Guruji Adnan Krishna, bisa bertemu yang tadinya hanya saya membayangkan saja seperti apa, ternyata malam ini bisa berjumpa. Dan saya akan tanya tentang tadi singgung tentang kebahagiaan ya, ada dharma, ada kama, dan beberapa tadi itu yang akan saya tanyakan kama, yang memang orang awam yang taunya kama itu relasi hubungan suami istri dan itu, tapi ternyata arti sesungguhnya adalah hubungan kita dengan keseimbangan antara kita dan masyarakat. Dan mungkin saya ingin mengetahui penjelasan yang lebih mendalam tentang kama. Apalagi saya sebagai seorang biarawati yang memang kami tidak hidup menikah, jadi ingin tahu apa sih, soalnya kadang-kadang orang berpikir kama, pikirannya terus yang macam-macam begitu. Itu terima kasih. Baik. Terima kasih, Suster. Jadi begini, di dalam pengertian kita ini kan kalau kita bicara Kama Sutra ya, yang terpikir dengan buku seks begitu. Jadi sebetulnya kalau baca Kama Sutra sendiri itu tentang seks itu mungkin cuma 25-30%. Yang lain dia bicara tentang 4 hal yang tadi kita bicarakan itu. Hubungan kita dengan manusia, sesama manusia, hubungan kita dengan atasan, dengan bawahan, dan sebagainya. Jadi kama itu bukan antara suami istri atau sepasang orang aja, tapi dengan siapapun, dengan binatang, dengan lingkungan, dengan semuanya. Dan ini yang kadang terlupakan, bahwa kama itu mencakup semua, segala macam interaksi manusia dengan segala sesuatu selama dia masih hidup. Ada interaksi dengan Tuhan yang dalam Trihita Karana saya jelaskan tadi, parahyangan dan pawongan dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan dan sebagainya. Tetapi yang penting sekarang selama kita masih hidup, kita harus berinteraksi secara sehat dengan sesama manusia, dan itu adalah kama. Terima kasih, Suster. Bisa bertemu juga kita. Baik. Terima kasih, Guruji. Semoga menjawab ya, Suster. Jadi bagi sahabat yang ingin bertanya lagi, silakan tekan tombol raise hand yang sudah tersedia di monitor sahabat sekalian. Dan saya mengingatkan sekali lagi untuk sahabat yang ingin bergabung dalam kelas belajar bersama besok Selasa 14 Desember jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita punya topik
kita belajar mengenai ajaran Konfusius antara filsafat dan agama. Tidak dipungut biaya dan sahabat nanti bisa menghubungi Minci untuk bisa mendapatkan tautan kelasnya. Sebelum ke Pak Tampu Bolon, kita kembali ke Sis Sandria Kwan, ini seorang pemerhati budaya Tiongkok. Yeah. Masih muda ini Guruji, tapi sangat gemar budaya dan sejarah. Silakan Sis Sandria. Rahayu, tanya lagi ya. Tadi kan udah disampaikan tentang yang penemu pesawat dan lain-lain, itu sangat menarik sekali ya. Namun saya penasaran untuk zaman dulu itu, zamannya Mahabharata, kesadarannya orangnya bagaimana ya? Apa lebih manusiawi daripada yang zaman-zaman sekarang? Atau bagaimana? Lalu mengapa ada perang nuklir? Lalu saya juga ingin tahu, kan kita sering mendengar ya bahwa di zaman Mahabharata kesannya itu seolah-olah kalau kita baca itu kayak orang zaman dulu itu sakti-sakti, ada kayak magic power-nya gitu. Nah, jika menurut Guruji, apakah itu magic power karena mereka kayak memang unlock sesuatu, mungkin ada kekuatan di dalam diri kita yang memang sebenarnya bisa, atau karena zaman dulu itu teknologinya advance, kayak bisa menciptakan pesawat terbang dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Sandra. Jadi teknologi yang tidak human friendly, tidak bersahabat dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan lingkungan, ini akan menghancurkan peradaban. Apa yang terjadi di medan perang Kurukshetra dikisahkan dalam Mahabharata itu adalah kehancuran total. Semuanya hancur, hancur lebur. Jadi itu adalah perang dunia pertama di mana hampir seluruh dunia terlibat. Karena dunia pada waktu itu belum ada di barat. Dunianya masih sebatas sampai Yunani di sana, di bawah sampai Australia. Australia itu disebut Australia. Jadi Australia itu dikuasai oleh adiknya Rahwana. Kalau Sandra tahu Rahwana ya, tokoh Rahwana ya. Adiknya saudaranya, saya lupa adik atau kakaknya, Kubera. Dan patung-patung Kubera itu paling banyak ditemukan di Jawa. Di India nggak ada patung Kubera. Ada tokohnya tapi nggak ada patung Kubera. Kubera ini disebut sebagai dewa uang. Kalau dalam tradisi Cina mungkin Caisen ya. Caisen dewa uang. Ya, jadi itu adanya di tempat kita, di patung-patung ditemukan di sini. Nah dia sebagai tokoh, sebagai penguasa Astrale, dia adalah pembuat astra, pembuat senjata yang sekarang menjadi Australia. Jadi kisah-kisah ini menarik sekali bahwa kita sudah pernah mencapai satu tingkat di mana teknologinya sudah tidak human friendly lagi. Ini yang sedang kita hadapi saat ini dan saya sudah mewanti-wanti bahwa apakah kita perlu kecepatan dalam berhubungan seperti sekarang ini. Oke, kita butuh berinteraksi dengan cara begini. Apakah tidak cukup? Apakah kita perlu menciptakan virtual meeting? Saya baru saja menulis satu buku terdiri dari cerita-cerita pendek ya. Di situ saya sedikit bicara tentang AI. AI ini bisa berbahaya sekali kalau kita tidak memiliki moralitas yang tinggi. Kita bisa menciptakan manusia sekarang. Kita bisa menciptakan manusia dengan dimasukkan ingredients, bahan-bahan yang saya butuh. Misalnya, saya butuh seorang Sandria yang sesuai dengan pikiran saya. Saya bisa menciptakan badannya Sandria, dimasukkan pikiran-pikiran yang bukan pikirannya Sandria. Jadi kita sedang menuju ke sana dan itu pernah terjadi di zaman Mahabharata. Pandawa, Kurawa ini kan bukan anak-anak yang lahir secara normal. Semuanya lahir dengan menggunakan teknologi. Kalau kita tidak hati-hati, tidak was-was, tidak wanti-wanti, tidak belajar dari sejarah ya, baru-baru ini saya tidak akan menyebut namanya, tapi baru-baru ini kita melihat bahwa bagaimana mudahnya sekarang untuk meledakkan satu pesawat tanpa menggunakan bom, tanpa menggunakan roket. Pesawat itu kalau bisa dihack komputernya, that's it.
siapapun yang bisa menghack komputer satu pesawat, dia bisa menciptakan reading yang salah bagi pilotnya. Pilot akan mengikuti reading yang salah, dan dia akan mencelakakan pesawatnya, dia akan menabrak pesawatnya sendiri. Nggak ada yang akan tertangkap. Kita sedang menuju kondisi seperti itu, dan moga-moga ada anak-anak muda seperti kamu yang bisa menyuarakan ini, bahwa kita tidak membutuhkan, kita harus berani menolak teknologi yang tidak human friendly. Saya tidak menolak teknologi. Teknologi butuh kita, oke, bagus. Tapi kalau tidak bersahabat dengan manusia, tidak bersahabat dengan lingkungan, apa gunanya? Ini yang penting untuk kita renungkan mungkin. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya, Andrea. Ya, teknologi yang human friendly. Terima kasih Guruji yang sudah mencerahkan kita ya, bahwa ternyata ribuan tahun yang lalu tampaknya sudah ditemukan teknologi yang sudah advance itu ya, seperti pada zaman sekarang ini. Sebelum kita ke Sis Lisa, kita ke Pak Tampu Bolon. Silakan Pak Tampu Bolon. Selamat malam Guru. Aku sangat malam ini sangat terpesona dan kayaknya otakku terbolak-balik jadinya. Bayangkan bahwa orang Yunani itu dasarnya ada dari orang Jawa. Ini belum pernah aku dengar sebelum, dan nggak pernah terpikirkan akan mendengar seperti ini. Nah, maksud saya, apakah ada bukti-bukti prasasti atau apa, ada kemiripan antara bahasa atau perilaku bangsa Yunani dan bahasa Jawa? Soalnya seingat saya, seperti saya orang Batak, Pak. Karena dulu Batak itu asalnya dari Mongolia. Datang ke Batak, terus dari Batak terus ke arah Lombok, terus ke arah Filipina, Toraja dulu baru Filipina. Jadi huruf Batak, huruf Lombok, huruf Toraja, dan di Filipina itu ada kota Batak, Pak. Jadi ada bekasnya. Apakah juga dengan bahwa orang Yunani itu dari Jawa, apa ada bekas-bekasnya? Terus kedua, mengenai pesawat tadi. Jadi saya juga bingung. Jadi pesawat ini selama ini kita kenal diciptakan oleh Inggris. Tetapi karena Inggris punya semacam negara superpower, informasi itu bisa diblok. Betul. Sehingga orang yang bilang bahwa penemu pesawat adalah orang India dibilang orang gila. Jadi maksud saya, apakah banyak hal-hal lain yang diblok oleh orang Barat karena orang Barat sempat menjadi superpower dan menguasai dunia, sehingga kemajuan-kemajuan yang telah diciptakan oleh bangsa kita diblok. Padahal menurut Bapak sebenarnya ada bukunya. Kenapa nggak diterjemahkan sampai sekarang? Sehingga apakah itu dilarang? Jadi apa? Mohon penjelasan. Saya tercengang teras. Iya, Pak Tampu Bolon, memang betul yang saya merasakan bahwa memang pada saat itu Barat ingin menguasai. Saya memberikan contoh, Pak. Hanya 180 tahun yang lalu, 190 tahun yang lalu. Kalau kita ketemu dengan seseorang di jalan raya di Inggris, dan kita tanya sama dia, kamu mau kemana? Kamu datang dari mana? Kalau dia mengatakan, saya datang dari Jawa, itu kita langsung punya impresi dia ini orang kaya raya. Seluruh hutang piutang Belanda itu bisa dibayar dari income revenue yang mereka dapat dari Jawa dalam 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau enggak, Netherlands sudah bangkrut. Seluruh uang. Dan bayangkan harga nutmeg, harga pala pada waktu itu di Eropa jauh lebih mahal daripada harga emas. Jadi kita punya segala sesuatu. Kita nggak ada cerita pengemis. Ada orang yang menulis surat kepada Victoria kalau nggak salah. Dia bilang, bagaimana saya bisa menguasai India ini, karena di sini nggak ada pengemis di jalan raya. Sekarang di India banyak pengemis. Uang yang ditarik dari kita, Pak, dari kepulauan kita, dari India, ini kan kita semua dianggap Indis. Kita dianggap orang-orang inlander, orang-orang yang pribumi ini kan semuanya dicap Indis. British India, West Indies, Dutch Indies, ya semuanya kan Indis nih.
Nah, kita tidak punya cerita-cerita orang miskin, Mbak. Di legenda-legenda kita tuh nggak ada cerita orang miskin. Orang miskin baru muncul setelah. Bayangkan sekarang di Borobudur juga di India, Pak. Kita menemukan tempat-tempat ibadah atau apa, anak tangganya begitu tinggi, Pak. Kita ini orang-orang yang tinggi dulu. Karena dijajah, di apa, menjadi makin mengkerut, sekarang mulai tinggi lagi sekarang. Sekarang mulai tinggi. Kalau enggak kita lihat 50-60 tahun yang lalu di Solo, saya lahir di Solo, kebanyakan orang Melayu itu pendek-pendek. Sekarang mulai tinggi lagi. Jadi ini kan bisa perubahan yang terjadi. Nah, soal Yawan ini, soal Yunani ini, saya juga baru menemukan kira-kira 3-4 tahun yang lalu, dan saya waktu itu diundang oleh Pak Sultan di Jogja. Saya memperlihatkan presentasi saya, lain kali saya bisa share presentasi itu. Ditemukan wall relief. Ada relief-relief di Yunani yang ceritanya sama seperti cerita Krishna Mahabharata. Jadi tokoh Krishna itu ada di sana, tokoh Rama ada di situ, tokoh Hanuman ada di situ. Ini disembunyikan, sekarang baru mulai keluar lagi. Di Petra misalnya, Pak, itu ditemukan tokoh-tokoh kita. Dan Sugriwa, Bali, Hanuman ini barangkali tokoh-tokoh dari peradaban kita juga, dari kepulauan kita juga, yang digambarkan sebagai monyet, padahal dalam bahasa Sanskrit bukan monyet, disebut Vanara. Vanara itu adalah orang hutan, bukan orang hutan yang cimpanze, bukan, tapi orang-orang yang tinggal di hutan. Jadi banyak sekali cerita-cerita dan sejarah yang sedikit dibingungkan untuk menguasai kita, sengaja kita dibikin bodoh sedikit ya. Tapi ya sekarang dengan segala sesuatu yang teknologi yang kita miliki, kita sebetulnya bisa menggunakan secara baik untuk menemukan sejarah kita, kepingan-kepingan sejarah kita. Coba bayangkan Pak Socrates dan Plato ya, ini dari tiba-tiba dari Zeus dan Hercules yang kalau kita bicara Iliad, bicara Homer, ini kan kisah-kisah legenda yang untuk kekuasaan, untuk wanita, untuk takhta. Tapi tiba-tiba muncul Plato, Aristoteles dan lain-lain yang bicara tentang filosofi yang begitu tinggi. Missing link-nya di mana ini? Mereka datang dari mana? Ya, di manakah missing link itu? Pendapat saya nih, Pak. Ya. Mungkin satu ada lagi, Pak, pengalaman saya. Saya ini sejak kecil di Jogja, Pak. Jadi waktu itu mengenai kaitan dengan naik pesawat tadi. Yeah. Jadi waktu itu pernah saya dengar sendiri ya, bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mau ke Jakarta. Yeah. Terus ngajak ibunya, ya, ulah pergi aja dulu katanya. Terus Pak Hamengkubuwono ke-9 naik pesawat sampai di Jakarta, tiba-tiba ibunya ada di sana. Waktu aku kecil nggak kepikir ya, berarti pakai apalah. Tapi gara-gara Bapak ngomong ini, aku jadi teringat itu mungkin ada teknologi yang kita tidak pahami gitu, Pak. Betul, betul. Terima kasih. Baik. Semakin seru tampaknya ini Guruji. Pertanyaan kita. Tampaknya Guruji berhasil ini membuat mind blowing ya, menstimulus kita untuk bertanya lebih dalam. Walaupun tidak mungkin ya kita membahas sejarah yang begitu panjang dari nenek moyang kita. Betul. Tapi malam hari ini setidaknya menjadi satu titik balik bagi kita untuk mau belajar lebih dalam mengenai sejarah dari kebudayaan kita. Kita ke Sis Lisa. Silakan Sis Lisa. Ya, selamat malam, Guruji, Mas, suara saya kedengaran? Ya, jelas. Silakan, ya. Sis. Oke, terima kasih untuk pencerahannya malam hari ini, Guruji Anand Krishna. Kehormatan bagi saya untuk mendengar langsung dan banyak poin-poin tadi yang mencerahkan bagi saya pribadi. Nah, sampai pada detik terakhir presentasi tadi, Trihita Karana tadi ada 3 poin ya, Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan tadi. Bagi saya itu adalah 3 sentral dari setiap ajaran agama, karena setiap agama tentu menekankan 3 hal itu.
man's relation with God, with others, with environment. Nah, itu bagi saya 3 hal yang sangat penting, dan terkadang satu hal dari 3 itu terkadang terabaikan gitu. Tetapi bagi saya ada sesuatu yang menarik untuk saya tanyakan pada malam hari ini. Saya teringat, mungkin saya sedikit cerita, sekitar 6 bulan lalu, bulan Juni, saya berkunjung ke Bali ya gitu. Dan saya terkagum-kagum ketika sampai di sana. Saya sekarang stay-nya di Tangerang, tapi waktu itu saya ke sana, dan waktu dari perjalanan dari Gilimanuk, pelabuhan sampai di Denpasar, itu saya tidak bisa, matanya itu merem sampai di Denpasar karena melihat begitu indahnya Bali gitu. Dan itu sampah plastik bisa terhitung tuh dari Bali, saking bersih dan indahnya Bali gitu. Bagi saya, kemudian saya di dalam mobil itu berefleksi sendiri, mengapa Bali ini begitu indah. Dari saya sekian banyak kota yang sudah pernah saya sampai dan saya kunjungi, tetapi Bali memberi satu kesan tersendiri bagi saya. Lalu saya memikirkan bahwa ini refleksi saya bisa salah ya. Bali adalah wilayah yang cukup dekat, kental dengan agama Hindu khususnya. Dan bagi saya berarti agama memberi satu pengaruh positif bagi kehidupan, budaya, tradisi di Bali, bagaimana mereka mencintai alam dan mereka mencintai sesama manusia, jauh dari tindakan kriminalitas dan lain sebagainya, begitu damai. Bagi saya itu tempat yang pas untuk kita ketika punya masalah beban hidup lari ke situ. Saya rasa itu mendapat ketenangan secara spiritual. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari refleksi saya tadi itu, jika benar, maka apakah ada penekanan secara khusus yang begitu tinggi atau ditekankan begitu kuat dalam Hindu bahwa harus mencintai alam, atau penekanan seperti apa di situ, bahwa karena saya melihat bahwa Hindu bukan saja dekat dengan alam atau bukan saja cinta dengan alam, tetapi seperti menyatu dengan alam gitu. Dan bagi saya itu pengaruh positif bahwa agama bisa memberi satu pencerahan, suatu pemikiran bahwa hidup di dunia ini, ketika kita mencintai Tuhan, kita harus bisa menyelaraskan dengan mencintai sesama dan alam. Dan bagi saya poin tadi bahwa Bali memberi satu kesan bagi saya secara pribadi, dan pengalaman itu tidak saya lupakan karena saya melihat sisi positif dari pengaruh agama terhadap budaya dan tradisi di sana. Dan mungkin saya bisa keliru dari refleksi ini. Mohon Guruji untuk memberi pencerahan bagi saya. Terima kasih. Apa yang tadi dikatakan itu ada. Cuma beda referensi, beda perkataan, beda referensinya ya, tapi dalam semua agama itu ada. Bagaimana kita menerapkan, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana kita menerapkannya? Mungkin Liza melihat di Bali kelihatannya semuanya oke, tapi kita juga punya masalah. Kita juga masih punya masalah sampah yang luar biasa. Ya. Kita juga masih punya banyak masalah. Mungkin di jalan raya nggak begitu kelihatan, tapi di pedalaman ada juga. Cuma konsep dasarnya, kalau saya boleh mengutip dari Bung Karno, konsep dasarnya beliau selalu menggunakan istilah Sanskerta, yaitu Tattvamasi. Tattvamasi itu berarti kamu adalah dia. Tattvamasi. Dia yang maha kuasa, spark, cahaya dari percikan dari dia ada dalam dirimu, ada dalam diri saya, ada dalam diri kita semua. Jadi ketika saya menghadapi kamu, atau kamu menghadapi saya, atau saya menghadapi orang lain, ya, kalau saya menghadapi sebagai orang lain, kita akan beda perilakunya. Tapi kalau saya menghadap seseorang dengan melihat cahaya yang sama, percikan yang sama, maka saya menjadi prayerful. Jadi saya tidak butuh menyisihkan waktu untuk berdoa, tapi hidup saya menjadi satu doa, sebuah doa yang berjalan setiap saat. Ini yang menjadi bagian dari pemahaman dalam peradaban kita. Bagaimana kita
menggreet orang dengan mencakup kedua tangan, ya, melihat keilahian dalam diri setiap orang. Ini membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama manusia. So the point is bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam semua pekerjaan. Mau disebut apapun Tuhan itu. Mau disebut dengan sebutan apapun, no problem. Mau dicarikan referensi dari kitab suci manapun, no problem. Intinya adalah sama. Kalau kita menemukan inti itu, kita akan bisa hidup damai, hidup bersampingan dengan penuh keharmonisan tanpa masalah. Saya kira itu, Lisa. Baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Sis Lisa. Kita nanti sebelum ke Pak Ari Haryono dan Profesor Agustinus, kita ke Bung Denny yang ada di Blitar. Silakan, Bung Denny. Oh ya, sebentar. Tadi itu saya itu cuma sebentar aja. Jadi memang kita akui di Mahabharata itu sama seperti di Ramayana. Ada beberapa persenjataan yang pernah dipakai Ramayana, terus yang Rama. Itu namanya Brahma, dari Dewa Brahma itu apa namanya? Bentuknya kayak bulan sabit, Pak. Nah, standarnya berarti begini. Para dewa waktu itu juga menganugerahkan senjata kepada Rama. Bahkan setahu saya, Hanuman itu juga memiliki senjata yang luar biasa dari Mahadewa Siwa. Pertanyaan saya begini, ibaratnya Hanuman ini kan saya sebut tadi Wanara tuh orang tadi. Dewa itu tahu bahwa Hanuman itu orang yang suci. Nah, Pasupati itu. Pasupasastra. Nah, berarti waktu itu para dewa itu tahu bahwa ini loh senjata yang, maaf saya sebut maju. Bahkan sampai ditiru oleh oleh Tiongkok. Cina namanya Sun Gokong. Pertanyaannya apa? Ini setara dengan Sun Gokong tadi, Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira itulah yang kita melihat kebersamaan yang luar biasa. Hanuman itu kita anggap sebagai orang yang tidak pernah mati, belum pernah mati sampai sekarang. Menurut tradisi kita mengenal bahwa Hanuman itu masih hidup, dan kadang-kadang kita melihat jejak kakinya di Himalaya, Yeti dan sebagainya. Itulah jejak kaki Hanuman. Jadi memang ada hal-hal yang kita belum bisa tahu, bahwa ada orang-orang yang bisa hidup sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Itu adalah satu kenyataan. Mungkin juga tokoh Hanuman yang sama pernah muncul sebagai Sun Gokong, atau Sun Gokong ini tokoh fiksi yang diambil dari Hanuman, kita nggak tahu juga. Tapi banyak sekali kemungkinan. Terima kasih. Baik, mungkin itu nanti bisa menjadi bahan research Bung Denny ya. Apakah kesamaan dari Sun Gokong dan Anoman ya? Ya, kita ke Pak Ari Haryono sebelum ke Profesor Agustinus. Silakan, Pak Ari. Baik, terima kasih. Selamat malam, Guruji Anan Krisna. Saya sebenarnya menunggu kesempatan ini karena beberapa waktu yang lalu dengan Mas Denny Irwanto maupun dengan Kang Diki Zainal Arifin, pada saat bicara masalah Lemuria maupun Atlantis. Dan saya jujur aja sangat mengagumi Guruji. Yang mau saya tanyakan gini, karena memang kaitan dengan tadi disinggung yang orang besar-besar. Saat ini kebetulan saya juga sudah mengumpulkan beberapa artefak meteorit yang saat ini juga sedang kami perjuangkan untuk dunia, menjadi sebuah bukti peradaban Nusantara yang sangat luar biasa. Salah satunya memang pada saat beragam pusaka itu hadir, itu saya sempat berpikir harusnya salah satu pusakanya Arjuna yang berupa dalam bentuk gambarannya ya, simbolisnya, bukan berarti itu milik Arjuna, tetapi berupa busur dan panah, tetapi yang dari meteorit. Dan rupanya itu dijawab oleh alam dan muncul. Itu betul-betul sangat luar biasa. Memang belum kami publikasikan, Guruji, karena ini memang akan sangat menjadi bukti yang luar biasa. Tingginya kurang lebih 2,5 meter dengan berat sekitar 30 kilo. Dan itu terbuat dari logam yang sangat sempurna sekali. Dan beberapa sahabat saya termasuk Kang Santo Saba yang saat ini juga berjuang sama ya, mengatakan bahwa peradaban Nusantara inilah yang melahirkan kemudian peradaban-peradaban di India. Bahkan saya juga
mengkoleksi beberapa buku-buku India 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan memang banyak hal ya yang ada kemiripan-kemiripan, tapi dari hati yang paling dalam ini Guruji, Maya mohon pencerahannya ya. Karena Guruji kan juga berdarah sana, dan saya juga punya kakak angkat sama ini orang India juga, Mbak Maya Solugino. Sebenarnya, nah kalau ini dari sisi Guruji sendiri ya, nggak apa-apa, ini namanya diskusi. Kalau saya kan sekarang memang karena sudah dengan adanya bukti-bukti artefak yang memang seperti Lost Ancient Civilization, karena itu memang betul-betul tidak bisa dengan teknik yang sama itu dibuat, dan bahkan ukuran-ukurannya pun yang kami kumpulkan itu mulai dari segala macam perhiasan, itu memang untuk ukuran-ukuran yang luar biasa besar, termasuk mahkota-mahkota raja itu dengan berat sampai 30 kilo, bahkan ada gada itu berat 70 kilo, dan itu kita nggak bisa ngangkat lah, logikanya itu dengan cara apapun sudah sangat berat sekali. Karena peradaban itu kayaknya seperti yang terlempar begitu jauh ke belakang, di mana artefak itu ditemukannya di daerah Kangean, Sapudi, Bawean, dan lain sebagainya, yang menurut Mas Dhani akhirnya itu diperkirakan tenggelamnya Atlantis. Artinya apapun itu bahwa di situ ada sebuah peradaban maju di zamannya dulu ya Guruji. Jadi begitu besarnya sebenarnya Nusantara pemahaman yang kemudian saat ini saya pahami. Nah, saya juga dengan India ini merasa sangat dekat sekali dari sisi apapun itu. Nah, mohon ini dari sisi Guruji sendiri bisa menyampaikan dari dasar hati yang paling dalam. Dari sisi apakah memang betul memang sebenarnya Nusantara lah yang mewarnai peradaban di sana, atau memang bagaimana? Terima kasih. Saya senang sekali malam ini bisa ketemu langsung. Terima kasih. Lewat daring. Terima kasih. Ya. Saya kira begini, Pak. Seperti kalau kita bicara sekarang dalam konteks yang kecil sekali, Pak. Jabodetabek, ya. Jakarta. Pak Aryon di mana ini? Saya sebenarnya di Bogor, tetapi dinasnya sekarang di Lampung. Di Lampung, ya. Coba kita bicara dalam konteks kecil aja. Jakarta misalnya. Jakarta ini kita dulu mengenal Jakarta, Tangerang, Bogor. Sekarang ada istilah Jabodetabek, ya. Pertama kan nggak termasuk Tangerang ya, kalau nggak salah. Sekarang Tangerang pun dimasukin ya kan sekarang. Nah, seperti itulah kondisi kita. Kondisi kita antara dari Afghanistan, Mesopotamia, dan ini masih satu wilayah. Kalau Afghanistan aja, Pak, itu di Mahabharata istilah Gandhar itu kita kenal, Gandhari, istrinya Dhritarashtra. Dan sampai sekarang kotanya masih bernama Kandar. Cuma diganti K. G-nya diganti jadi K. Gandar. Gandari, putri dari Kandar, putri dari Gandari. Jadi Om Shankuni ini, Om kita ini berasal dari Kandar. Jadi. Itu juga favorit saya itu. Itu makanya. Jadi kita ini jadi seperti begitu. Ada yang tinggal di Tangerang, ada yang tinggal di Bogor, ada yang tinggal di Jakarta. Terjadi interaksi. Saya yakinnya begitu bahwa di kepulauan kita, Mahamerunya di situ, di Toba, di Sumatera. Mahamerunya di situ, dan Sumatera sendiri belum terpisah dari Jawa. Masih satu wilayah. Jadi memang seperti Jabodetabek ini. Jadi sampai sekarang pernah ada satu penelitian Pak di Udayana di Bali, itu persamaan antara DNA kita dengan DNA orang India itu remarkable. Luar biasa persamaannya, tapi nggak begitu dipubliskan tuh karena banyak orang nggak suka dengan penelitian itu. Nah, memang kita satu keluarga, keluarga besar lah. Ada yang tinggal di Tangerang, ada yang tinggal di Bogor, ada yang tinggal di mana. Jadi DNA kita masih sama, semuanya masih sama, dan adat istiadat kita, budaya kita masih sama. Saya yakin terjadi interaksi berupa perkawinan misalnya seperti di Sumatera. Sampai sekarang ada sejarawan kita ada Mas Wi Warman ya. Warman itu nama keluarga. Di India Selatan juga masih ada keluarga Warman. Di Sumatera juga masih ada keluarga Warman. Jadi kita memang satu keluarga, sepupuan lah kita. Ya, sepakat, setuju, Guruji. Terima kasih. Terima kasih banyak penjelasannya. Baik. Kita semoga menjawab Pak Aryono. Ya, matur nuwun Mas Dimas. Sama-sama Pak. Ke Prof. Agustinus Supriyanto. Silakan Prof. Selamat malam Guru Guruji Adnan Krisna.
Ya, saya sebenarnya terlambat nih karena ada acara lain, gara-gara daring banyak acara, semuanya menarik. Jadi walau terlambat, saya tetap terima kasih. Bergabung dan berminat untuk bertanya. Ya, saya dilahirkan dan dididik dalam lingkungan Jawa. Jadi ungkapan otak atik gaduk itu begitu melekat pada diri saya. Nah, mendengarkan pertanyaan yang sudah ada sebelumnya dan juga bagaimana Guru Ruci Adnan Krishna menjawab, saya mencoba mengingat dan membrowsing isu yang relevan. Tidak ada bedanya Jawa dan Jewish. Mirip itu ya. Kemudian ada kata Java dengan double F. Itu ada di Israel. Jadi Javo itu menurut Wikipedia bagian selatan dan tertua di Tel Aviv. Di situ ada pelabuhan tertua di Israel menurut Wikipedia. Ini bagaimana menurut Guru Ruci Adnan Krishna. Kemudian yang kedua, saya punya teman dekat, tapi sayang sekali sudah mendahului kita. Dia cara berpikirnya itu Jawa sentris. Jadi semua peradaban dunia yang besar itu dulu pusatnya di Jawa, termasuk agama-agama besar. Hanya karena bencana alam, kemudian banyak yang pergi ke berbagai belahan dunia, maka muncullah agama besar di tempat lain. Waktu kembali disiarkan ke Jawa, ya orang Jawa cocok saja, karena semuanya berasal dari Jawa. Dulu saya hanya tersenyum mendengar kata-kata teman saya itu. Tapi kelihatannya dengan materi Guru Ruci Adnan Krishna kok ada kesamaannya gitu ya, walaupun mungkin berbeda cara mengungkapkannya. Tapi teman saya itu yakin benar itu. Jadi dia mengatakan bahwa agama besar itu sebenarnya dulunya dari Jawa, cuma karena bencana alam, kemudian bersama berpergian, ya mereka mengembangkan di tempat lain. Kemudian ketika suasana sudah baik, ya entah bagaimana agama-agama itu diajarkan kembali, dibawa ke berbagai tempat termasuk di Jawa, dan orang Jawa juga cocok dengan agama-agama itu gitu. Dia tidak menyebutkan agama tertentu, tapi agama besar itu sebenarnya dari Jawa dan dikembalikan lagi di Nusantara begitu. Nah, itu tadi terakhir waktu Guru Ruci Adnan Krishna menjawab menyebut DNA yang sama, ya memang sama asal usulnya dari sini. Mohon tanggapan dan elaborasi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal, Prof, yang saya tidak akan menjawab karena kita berada di negara di mana sesuatu itu bisa disalahpahami. Jadi sengaja saya menulis dalam bahasa Inggris dan juga bukunya tidak dijual di Indonesia ya. Ada beberapa hal yang penelitian, hasil penelitian itu luar biasa dan persamaan-persamaan itu luar biasa. Tapi sedikit saja saya ingin memberikan satu contoh, yaitu tentang sacred geometry. Ada yang disebut sacred geometry ini, simbol-simbol yang disucikan. Dan seperti yang kita lihat Star of David, ya. Di dalam tradisi tertentu disebut Star of David, tradisi lain disebut Ring of Solomon, sama juga dari satu tradisi yang sama. Kemudian di India sendiri disebut yantranya Krishna. Jadi ada simbol-simbol yang persis sama. Begitu juga simbol swastika yang tadi saya perlihatkan, ada di mana-mana, di Eropa ada, di India ada, di Nusantara ada, di mana-mana ada. Nah, simbol-simbol ini ada maknanya. Bukan simbol biasa begitu saja, ada makna dan ada kesuciannya yang kita pelajari. Jadi simbol-simbol ini menunjukkan bahwa ada satu persamaan. Lagi-lagi tentang Jawa ini begini Pak, jadi kita harus membedakan antara istilah Jawa yang sekarang kita pakai Pak.
Ini baru 10.000 tahun, 12.000 tahun. Sebelumnya itu mungkin istilah yang lebih populer Sunda. Sebelumnya itu istilah yang lebih populer lagi Jambudvipa dan sebagainya yang saya sudah jelaskan dalam presentasi saya dari tadi. Nah, kalau kita melihat, kalau kita tidak terjebak dalam istilah, Pak, seperti yang saya jawab tadi Pak Hari tadi sebelumnya, kalau kita tidak terjebak dalam istilah, maka kita ini satu benua. Satu benua. Jadi interaksi itu bisa terjadi dari sini ke sana, dari sana ke sini. Dua-duanya, dua arah. Saya tidak melihat ada yang satu arah. Dua arah. Nah, yang mana dari sini ke sana, yang mana dari sana ke sini, kita juga sekarang nggak bisa bedakan seperti yang saya katakan tadi, Jabodetabek, mana dari Tangerang ke Jakarta, mana Tangerang Jakarta ke Tangerang, agak sulit membedakan. Orang bisa tidur di Tangerang, rumahnya di Tangerang, rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta, mau disebut orang Jakarta atau mau disebut orang Tangerang. Nah, ini agak sulit untuk membedakan sekarang ini. Karena kita masih satu benua. Kalau sudah terpecah belah sekarang seperti sekarang, agak lebih mudah untuk mengatakan bahwa kita dari mana. Jadi banyak hal Pak Prof yang saya tidak bisa jawab, maaf sekali di forum umum ini. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bertemu Pak offline, kita bisa bahas. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya mau mengomentari yang tadi simbol tadi ya. Tadi sempat saya browsing juga. Betul apa yang dikatakan oleh Guruji Anand Krishna. Apa itu bentuk sinagoga itu mirip dengan atap rumah orang Jawa zaman dulu. Betul. Betul sekali. Oh, betul sekali. Jadi saya materi hari ini mengingatkan teman saya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu gitu. Siapa Pak namanya? Siapa? Namanya masa jadi lupa. Oke. Seorang perempuan malah. Perempuan ya, oke. Dia dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Oke. Ya, pakai Tini namanya begitu. Ya begitu. Terima kasih atas. Terima kasih Pak. Dari Guru Anand Krishna. Ya, saya mengenang. Saya ingin berdoa untuk teman saya tadi. Silahkan kapan-kapan kita ketemu Pak. Terima kasih. Baik Prof. Agus, terima kasih untuk tanggapannya. Dan waktu juga ini yang membatasi kita, tetapi bolehlah kita memberikan kesempatan satu yang terakhir ya. Guruji, Pak Budi ingin bertanya sekali lagi. Silakan dengan singkat padat, Pak Budi. Monggo, Pak. Terima kasih. Guruji tadi sudah menjelaskan mengenai kebudayaan. Saya sekarang ingin tanyakan, kalau kita masuk pada kerajaan. Dalam sejarah Indonesia itu ada masa klasik dan masa kerajaan Islam. Kalau saya pahami tadi selama pembicaraan itu kita memahami kebudayaan Hindu-Buddha itu seperti masuk dalam dunia dewa dan dewi. Tapi kalau kita perhatikan dalam agama Islam, kerajaan Islam itu ada yang namanya tasawuf. Saya sendiri kuliah di Fakultas Ekonomi, lalu juga saya itu Kristen, Katolik. Jadinya saya ingin bagaimana untuk memahami ini dari Guruji. Terima kasih Guruji. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang spiritnya dari agama, kita akan bersatu, Pak. Persoalannya sekarang ini kan kita nggak bicara tentang spiritnya. Kita tidak bicara tentang jiwanya. Kita bicara tentang perbedaan di kulitnya. Maka kita selalu berantem. Kalau kita bicara tentang spiritnya, entah spirit itu dari tradisi manapun juga, persis sama. Persis sama di budaya Jawa, misalnya Manunggaling Kawula Gusti ya. Itu dalam semua tradisi ada. Cuma sekarang kalau kita bicarakan dalam forum seperti ini aja, Pak, kalau ada yang salah mengutip saya, langsung bisa diaukan. Dalam semua tradisi itu Kawuli, Manunggaling Kawula Gusti itu ada. Jadi kalau kita bicara tentang spirit dari ajaran-ajaran agama, kita semua akan bersatu. Tidak ada perbedaan.
Yang membedakan adalah cara kita melakukan ritus, cara kita melakukan ibadah. Nah, itu perbedaan, dan perbedaan itu lumrah. Karena budaya setempat dan sebagainya, itu lumrah saja. Spiritnya sama, Pak. Baik. Terima kasih. Semoga menjawab, Pak Budi. Guruji, kami berterima kasih. Terima kasih atas pencerahan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita menutup kelas ini, mungkin Guruji ada satu konklusi atau semacam petuah bagi kami ya untuk kami bawa. Silakan.